Shalom, bertemu kembali dalam Efrata Devotion pada hari ini. Bapak Ibu boleh silakan membaca Pengkhotbah pasal 1 keseluruhan ayatnya sampai ke 18. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, dari tulisan-tulisan ini, ya, dari ayat pertama dikatakan inilah perkataan pengkhotbah anak Daud, raja di Yerusalem. Banyak orang menganggap ini menunjuk kepada Raja Salomo. Kalau kita mengetahui apa yang tidak dimiliki oleh Raja Salomo, semua yang dimiliki orang dan tidak dimiliki orang di bumi dimiliki oleh Raja Salomo. Semua kemewahan, kekayaan, keberhasilan, nama besar, semua yang diingini orang di bumi dimiliki olehnya. Namun semua yang dipikirkan orang membawa kebahagiaan ternyata membawa kehampaan menurutnya. Pengkhotbah mengatakan bahwa segala sesuatu adalah sia-sia. Ayat 3-7 kita tadi sudah baca, dunia berjalan sesuai dengan pola siklus dan tatanan tertentu yang tidak dapat diubah dan monoton. Terus bergulir setiap hari, semua orang lahir dan mati, bumi tetap berjalan, matahari terbit dan terbenam, angin bertiup ke selatan dan utara, air mengalir, dan laut juga tidak pernah menjadi penuh. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, ayat 8-11 dikatakan ada begitu banyak kemajuan dan penemuan-penemuan baru di dunia hari ini. Kemudahan-kemudahan kita temukan dalam teknologi yang terus berkembang, alat transportasi, komunikasi, alat-alat dapur, perkantoran, dan sebagainya. Namun untuk semuanya itu manusia tetap hanya mengejar kenyamanan dan kesenangan serta kepuasan diri yang tidak pernah berakhir. Ayat 12-18 penulis adalah seorang yang berhikmat dan berpengetahuan lebih dari siapapun. Oleh hikmat dan pengetahuan yang dimintanya dari Allah, dicatat tidak ada orang sebelum dan sesudah dia sehebat Salomo ini. 1 Raja-Raja 3 ayat 12. Tetapi dengan pengertian dan hikmat sebesar itu pun masih banyak persoalan hidup yang tidak dapat terselesaikan dan menimbulkan banyak kesusahan hati dan kesedihan. Maka pengkhotbah katakan di ayat yang ke-14, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, ayat-ayat ini mengingatkan kita untuk tidak bermegah dengan apa yang kita miliki, tapi juga tidak berkecil hati jika kita tidak memiliki apa yang dimiliki orang lain atau yang kita inginkan gak kita miliki. Karena di bumi segala sesuatu adalah sia-sia, seperti upaya menjaring angin. Seperti hembusan nafas yang dapat dirasa sebentar saja, namun begitu rentan dan fana. Sebentar ia terasa, kemudian hilang, tidak tahu kemana, dan tidak dapat dicari kembali. Bapak Ibu, hidup ini apapun yang mengisinya akan berlalu dan sia-sia. Tapi akan berbeda jika semua yang kita miliki itu, ya, keberhasilan, kebanggaan, hikmat, kecerdasan, bahkan masalah kesulitan sekalipun, yaitu jika kita hidup dengan takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Pengkhotbah 12 ayat 13. Semua yang sia-sia akan menjadi sesuatu yang berarti di dalam takut akan Allah. Allah berkenan kepada orang-orang yang melakukan dan menuruti perintah-perintahnya. Amsal 9 ayat 10 katakan takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Karena Allah mengaruniakan hikmat, pengetahuan, dan kesukaan kepada orang yang dikenannya di Pengkhotbah 2 ayat 26a. Jadi orang yang takut akan Allah
dan yang melakukan perintah-perintahnya, itulah yang dikenan Allah. Dan kepada orang-orang yang seperti ini, yang dikenan Allah ini, dikaruniakan hikmat, pengetahuan, dan kesukaan. Karena itu Bapak Ibu yang terkasih, dalam segala hal di hidup kita, hiduplah takut akan Allah dan berupayalah untuk menuruti perintahnya. Nah, kita tahu jika Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, itu akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Roma 8 ayat 28. Inilah pengharapan kita di tengah-tengah kefanaan dan kesia-siaan hidup. Karena itu Bapak Ibu, pastikan segala sesuatu yang kita miliki dalam hidup ini berada di dalam Tuhan, agar semuanya tidak menjadi sia-sia. Mari berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk semua yang Tuhan nyatakan di dalam hidup kami. Kami rindu semua yang ada, semua yang kami raih, semua yang kami alami, semua yang kami terima, semuanya nggak menjadi sia-sia karena kami rindu untuk terus melibatkan Tuhan dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan jika seringkali kami mengandalkan diri kami, tapi kami belajar ketika kami melakukannya, hal yang sulit, hal yang tidak baik sekalipun, ketika ada Tuhan di dalamnya, Tuhan mampu membuatnya untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Mampukan kami, tolong kami, kuatkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita.